Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua anugerah dari Allah Ta'ala yang tak terkira dan tak berhenti dan tak mungkin kita bisa melihat dan menghitungnya serta mensyukurinya. Dan terkhusus kita bersyukur atas nikmat Islam, iman, dan nikmat kita sehat dan diberi kekuatan untuk hadir di masjid ini untuk sholat, berzikir, ta'allum, ta'lim, silaturahim, dan semua kebaikan yang lain. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada baginda Muhammad SAW yang akan menjadi penyelamat kita dunia maupun akhirat, yang akan membuka pintu surga sehingga kita bisa masuk bersama beliau insyaallah bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga, sahabat, dan semua orang yang berbuat baik bersama kita. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, malam ini saya mau mengupas Arba'in Nawawiyah, tetapi kemarin hari Kamis dan Jumat di Solo di Masjid Ar-Raudhah PC saya itu rusak, kemudian saya dapat ilmu. Nah ini mau saya share dulu ilmunya, nanti kalau masih cukup lanjutkan Arba'in Nawawiyahnya ya. Judulnya reparasi masalah. Ya, reparasi masalah. Saya mau nanya kepada pemirsa dimanapun Anda berada dan teman-teman saya di masjid yang mulia ini, adakah orang hidup nggak punya masalah? Nggak ada ya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi masalah. Sebagian masalah itu ujian, ibtilah. Sebagian masalah itu adalah azab buat yang bermasalah. Mudah-mudahan semua yang kita alami dari masalah ini hanya ujian, ya, bukan azab. Dan sebagian masalah itu kafarah, penghapus dosa. Di antaranya dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, di antara dosa itu ada satu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali oleh rasa suntuk karena cari duit. Maknanya seperti itu. Ya, susahnya cari uang sampai sumpek, nah itu menghapus dosa. Bukan nganggur loh ya, bukan nganggur. Kerja keras, cari uang tapi nggak dapat. Terus untuk kok begini ya saya ini gitu ya. Terus berjuang terus. Nah itu merupakan salah satu bentuk daripada cara Allah menghapuskan dosa kita. Cara Allah menghapuskan dosa kita. Alhamdulillah. Tapi kita minta dosanya dihapus dengan cara yang enak ya. Ya, cara yang enak. Makan apel enak, ngucap alhamdulillah. Itu dosanya terhapus. Ini musim durian. Ya, musim durian. Yang doyan-doyan makan durian satu pongge kata orang, satu biji. Alhamdulillah. Itu syukurnya bisa menghapus banyak dosa. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang dosanya dihapus dengan cara-cara yang enak. Amin. Ya, tidak dengan ujian-ujian yang ringan maupun yang berat. Kalau minta sama Allah tuh minta yang bagus-bagus. Kalau minta yang bagus bisa, kalau mintanya yang nggak bagus. Kadang saya dengar orang tuh kalau ngomong, Habib, saya pengen punya rumah. Udah kalau nggak bisa numpang di rumah mertua ya kontrakan yang jelek-jelek nggak apa-apa. Terus saya nanya kenapa mesti kontrakan yang jelek-jelek gitu. Dan kok doanya ya Allah bisa beli rumah yang bagus gitu kan. Kalau memang nggak bisa beli rumah yang bagus dikasih rumah yang bagus gitu kan. Pokoknya minta punya rumah. Kalau turun pangkat ya bisa kontrak yang bagus gitu. Kontrak yang bagus. Nah kebanyakan orang gagal tuh nggak lihat Allah kok. Ini saya ulang-ulangi terus. Nggak lihat Allah. Jadi lihatnya ketika ngucap itu saldo. Ketika ngucap yang dilihat itu tabungan. Ketika ngucap yang dilihat kemampuan. Salah. Kalau minta sama Allah jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat saldomu, jangan lihat tabunganmu, lihat Allah Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bisa, yang maha memberi. Lihat Allah kemudian minta. Kemudian minta apapun yang Allah beri. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli alaihi. Jadi kita kalau dikasih Allah apapun ya ridho, tapi mintanya yang sesuai dengan kemahamampuan Allah memberi. Jadi kadang ilmu minta salah. Minta lihat kemampuan kita salah. Mintanya sama siapa toh? Sama Allah. Yang memberi siapa? Allah. Jadi kalau mintanya sama Allah begini. Nah, saya mau ngasih gambaran simpel. Ini kalau gambarannya pakai minta sumbangan gampang. Ya, minta sumbangan gampang. Mau minta sumbangan pada seorang kaya raya yang dermawan yang kekayaannya 5.000 triliun. Ngajukan proposal untuk masjid kita misalnya. Itu angka yang kita taruh 1 juta, 2 juta, atau 1 miliar. 1 M ya. Kita ngomong, wah kalau 100.000 minta sama dia ya terlampau kecil. Betul kan ya? Kalau sama dia minta 1 juta ya terlampau kecil. Saya aja kasih nggak usah sama dia. Betul begitu? Minta sama dia 100 juta, wah banyak di tetangga kita yang mampu ngasih 100 juta. Tapi kalau 1 M sampai 10 M ini ya bagusnya mintanya sama dia. Karena uangnya 5.000 T.
uangnya 5.000 T. Kita nggak ngukur kemampuan kita dalam berusaha, dalam bekerja, apapun yang kita miliki. Yang kita ukur adalah kemampuannya yang mau memberi, yang mau memberi. Mintanya disesuaikan dengan kemampuan yang mau memberi. Sementara Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta sama aku kasih. Dan itu dipraktekkan sama iblis. Masya Allah, iblis yang makhluk yang paling buruk, yang paling dibenci, makhluk yang terusir, yang dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Itu saja ketika minta nggak lihat dirinya kok. Aku memang diusir, aku memang dilaknat, aku memang terkutuk, kata iblis. Tetapi Allah maha memberi, makanya iblis nggak nanggung-nanggung minta panjang umur. Masya Allah, iblis minta jangan disiksa dulu. Jangan disiksa dulu, nanti saja, tunggu kiamatnya tiba ya Allah. Setelah itu silahkan aku disiksa. Sekarang beri aku panjang umur. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Karena iblis tahu bahwasanya Allah maha memberi, Allah maha kuasa, Allah maha bisa, Allah maha mampu, Allah maha kaya, Allah maha. Makanya kalau kita minta sama Allah, jangan lihat yang kita punya, tapi minta dari apa yang Allah punya. Jangan lihat yang kita mampu, tapi minta dengan kemampuan Allah yang maha mampu. Qul bifadlillah, katakanlah dengan fadlnya Allah, kemurahannya Allah, kemampuan Allah dalam berderma, kemampuan Allah dalam memberi. Itu cara meminta. Ini pelajaran pertama. Pelajaran selanjutnya, boleh dilanjut? Alhamdulillah. Jadi mulai nanti mintanya apa? Jangan ngomong ya. Kadang nanti kamu minta gitu ngomong sebelahnya agak nyinyir. Aduh, sadar diri mas, sadar diri. Sadar diri. Kadang-kadang istri doa, suaminya nyinyir. Kadang-kadang suaminya doa, istrinya nyinyir. Suaminya doa, Allah mobil Ferrari. Masya Allah, istri yang ngomong motor aja nggak kebayar. Motor aja nggak kebayar, istrinya nyinyir ini ya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ini kalau sama-sama imannya kuat, ya memang dilihat orang memang agak aneh juga gitu ya. Suaminya doa, Allahumma Ferrari terbaru ya Rabb, amin, gak pakai susah payah. Istrinya amin ya Allah 10, Masya Allah. Ternyata istrinya lebih gila, saudara-saudara. Ya, dalam meminta dia lebih gila, lebih hebat gitu ya. Sehingga pasangan ini bahagia terus, gak pernah susah. Walaupun yang dipunya motor gak lunas-lunas, tapi keinginannya pada Allah besarnya luar biasa. Jangan khawatir, kalau itu gak turun ke kita, gak cair ke kita, cair ke anak kita, cair ke cucu kita. Ayah saya almarhum itu hidupnya susah, ekonominya ya, hidupnya susah ayah saya. Tapi doa terus buat anaknya. Alhamdulillah, anaknya gak susah. Anaknya nikmat. Kakek saya hidupnya pas-pasan, hidupnya secara ekonomi susah, tapi doa minta sama Allah, Allah berikan di anak cucunya, berikan di anak cucunya. Kita kalau minta itu unlimited ila yaumil kiamah, bukan terbatas pada diri kita. Kita akan lebih senang kalau anak kita lebih bahagia dibanding kita, daripada kita bahagia lebih dari anak kita. Itu prinsipnya orang tua. Nah, sekarang kita ke judul servis masalah, reparasi masalah. Masalah pertama adalah banyak orang tidak tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau ditanya sih tahu, prakteknya nggak tahu. Boleh nanya? Ya pemirsa juga jawab ya, ketik nanti. Ini karena live streaming juga saya ya. Selain MRPJ TV juga Habib Maful Terus channel live streaming juga. Nah biar manfaatnya itu masih maksimal. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, ada nggak yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah? Ada nggak kira-kira yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada berarti musyrik kita. Kita meyakini ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah, berarti kita musyrik. Naudzubillah min dzalik. Yang bisa menyelesaikan masalah apapun hanyalah Allah. Itulah makna dari makna la ilaha illallah. Itu salah satu artinya. Yang bisa menyelesaikan masalah, siapapun masalahnya, apapun masalahnya, hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah. Yang bisa mendatangkan masalah selain Allah ada nggak? Nggak ada. Yang bisa mendatangkan masalah, yang bisa memberi masalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sumbernya itu dari mana? Dari Allah. Penyelesaiannya dengan siapa? Dengan Allah. Selesainya dengan Allah, sumbernya dari Allah. Kalau udah tahu ini, nanti gampang. Ini saya mau cerita dulu. Hari Kamis malam Jumat itu saya buat kajian online khusus eksklusif berbayar untuk donasi majelis. Judulnya Dari Bumi ke Langit episode 1. Nah, beberapa jam sebelum kita mulai, komputer dinyalakan, komputernya is dead. Komputernya mati. Ya komputernya mati. Nyala-nyalakan nggak mau nyala. Akhirnya saya ambil komputer yang lain. Karena kita ada 2 komputer yang speknya tinggi, saya bawa ke ruangan studio. Nyala ini, jalan kajian. Besok paginya komputer saya kembalikan ke ruang streaming. Yang di studio saya bawa ke ruang streaming untuk saya servis. Saya mulai berpikir, ini kelihatannya power supply-nya yang rusak. Sementara yang saya bawa yang nyala itu komputer yang speknya lebih tinggi, harganya lebih mahal. 2 PC ini kalau digabung jadi satu jadi mobil. Ya jadi mobil di atas 100 juta. Karena untuk dakwah kita butuh spek yang tinggi. Jangan kalah sama yang maksiat. Ya kalau maksiat aja komputernya bagus, masa toat komputernya sedang-sedang saja gitu. Yang tinggi. Ini nyemangati beliau-beliau di samping saya yang lagi ngurus TV-nya MRBJ.
Nah, saya lepas itu power supply-nya, saya pasang di komputer yang rusak. Ternyata nggak mau nyala. Maka saya dan teman saya kaget, kok nggak mau nyala? Ini jangan-jangan yang rusak bukan power supply-nya, jangan-jangan motherboard-nya. Saya kan sedikit pengalaman dulu pernah juga montir komputer. Ya, pengalaman ya. Karena dulu sering benerin komputer ke tukang reparasi, lama-lama saya jadi bisa, tapi bisanya kan terbatas. Kemudian saya coba nih power supply-nya saya kembalikan ke komputer yang beres. Nggak mau nyala juga. Nggak mau nyala juga. Otak-atik saya dengan teman saya kira-kira 1 jam 2 jam ya. Nggak beres-beres. Padahal Jumat malam waktunya kajian. Ya, waktunya kajian live streaming di Majelis Ar-Raudhah. Kata murid dan teman saya, Mas Seto, Habib nanti pakai laptop saja. Ya, pakai laptop saja. Laptopnya mampu, sanggup. Iya, laptopnya mampu. Tapi ini PC harus beres malam ini juga. Karena saya nggak suka nunda-nunda pekerjaan. Ini harus beres. Ini unik nih masalahnya. Maka Mas Seto telepon temennya. Ya, temennya namanya Mas Agus, mungkin kalau melihat tayangan ini ya. Telepon temennya. Temennya datang. Nah, saya temuin, kemudian saya tinggal persiapan majelis. Ya, ngurus persiapan majelis. Saya tinggal ngajar. Selesai mengajar, beres, selesai. Dua-duanya nyala. Di situ saya ketawa. Makasih ya, Mas Agus, makasih jazakumullah khairan. Saya dapat ilmu. Ya, saya nanya berapa itu biayanya, hampir 7 juta lah. Saya dapat ilmu. Ilmunya lebih mahal dari harga yang harus dibayar karena ganti hardware. Ilmunya lebih mahal. Ilmunya apa sih? Nanya, penasaran nih. Ya, Mas Agus ini penasaran. Ilmunya apa? Ilmunya begini. Saya ini merasa mampu benerin PC karena punya sedikit pengetahuan. Makanya nggak langsung saya bawa ke bengkel PC, ya, nggak langsung panggil ahli. Otak-atik. Hasilnya saya pusing, Mas Seto pusing ya, dan kemungkinan lebih rusak lagi. Kalau saya teruskan, mungkin otak-atiknya akan merusak yang lain. Setelah saya putuskan ini serahkan ahlinya, kamu lanjutkan kehidupanmu. Kamu biasanya ngajar ya ngajar, biasanya belajar ya belajar, kamu terima tamu ya terima tamu. Dah, tugasmu itu jalankan. Urusan PC, komputer, urusan ahlinya. Ternyata selesai, nggak perlu pusing, nggak capek saya, beres urusan saya. Katanya Mas Agus, lah ilmunya di mana? Ya ilmunya di sini. Ya, hidupmu ini kan montir, yang maha montir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Servis yang maha servis hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini gaya bisa beresin hidup kita, gaya bisa menyelesaikan masalah kita, gaya kita bisa berhasil ngurusin hidup kita. Kita nggak bersandar sama Allah, nggak serahkan sama Allah, nggak minta Allah yang bereskan. Akhirnya hidup kita pusing ngadepi masalah, sehingga hidupnya cuma judulnya masalah. Beda dengan orang-orang soleh. Para wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu udah tahu kuncinya dan udah sering saya sampaikan. Cuman saya kemarin Jumat teringat kembali gara-gara PC-nya rusak. Ada yang pernah motornya rusak? Ada. Ya, coba otak-atik juga pernah ya. Ya, kadang sih berhasil, tapi sering gagal. Tinggal di bengkel, lanjutkan ke kantor, lanjutkan kerja, naik ojek online apapun gitu ya, berangkat ke kantor. Jam istirahat diambil sudah beres. Ada yang mungkin mobilnya itu mogok di tol, otak-atik nggak jalan, ya nggak jalan. Akhirnya telepon itu layanan tol, dibawa, diderek, bawa ke bengkelnya. Tinggal 1 hari 2 hari, lanjutkan kehidupan. Pak, udah beres, tinggal ngambil, selesai. Pasti ada yang komentar, Habib kan itu bayar. Jangan gitu, ngerti? Itu kan bayar. Nah ya itu bayar. Kamu sama Allah juga bayar. Allah telah membeli jiwamu. Allah membeli dirimu. Untuk apa diganti surga? Bayar dengan sholat, bayar dengan zikir, bayar dengan birrul walidain, bayar dengan sedekah, bayar dengan silaturahim, bayar dengan sholawat. Kalau nggak bisa, qaulun ma'rufun sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Saya mau nanya, emang baca sholawat bayar? Tolong jawab. Baca sholawat bayar nggak? Enggak. Istighfar? Enggak. Baca Al-Quran? Enggak. Ngomong yang baik? Enggak. Gratis atau bayar? Gratis. Ini cara bayar ke Allah ini gratis. Sholat gratis, sedekah, senyum sedekah kalau nggak punya duit, ya, atau agak bakhil dikit, berat ngeluarin duitnya, agak bakhil dikit, alal aqal minimal senyum itu sedekah, senyum ini nggak bayar, semuanya gratis. Ini cara membayar ke Allah Taala. Kalau ini kita lakukan, maka Allah bereskan urusan kita. Contoh, tapi jangan coba-coba ya. Kadang ini coba-coba, saya mau nyoba Allah, saya mau nyoba Allah. Kalau nyoba warung makan boleh. Ada warung makan baru buka, kita coba, enak nggak? Boleh ya. Ada bengkel kita mau servis, ya kita coba di antara 10 mana yang kira-kira agak murah tapi agak baik, coba dulu. Kalau nggak berhasil baru pindah ke tempat yang lain, boleh. Tapi kalau Allah jangan coba-coba, harus iman, harus percaya, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Contoh sederhana, Allah kan udah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Ini kalimat langsung dari yang punya jagat raya, yang punya Anda, yang punya saya, yang punya kita, yang punya masalah. Masalah kita itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa may yattaqillaha, Allah bilang, siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Sudah sampai sini dulu aja, jangan dilanjut setelahnya dulu. Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu tempat keluar, jalan keluar, solusi. Allah akan berikan solusi. Sekarang saya mau nanya, misal rumah kebanjiran, masalah nggak? Masalah ya? Banjirnya nggak surut, masalah nggak? Masalah. Tapi bisa sewa hotel yang 1 malam 5 juta, masalah nggak? Nggak masalah nggak ya? Jadinya itu banjirnya bawa nikmat atau nggak bawa nikmat? Ini kalau nggak kebanjiran, saya nggak pernah tidur di hotel yang harga 5 juta. Yang harganya 5 juta. Dia bermalam di hotel harga 5 juta sambil dia buat update status lah entah di mana ya. Alhamdulillah nih berkat banjir nyobain hotel harga 5 juta. Selanjutnya nanya, duitnya dari mana? Allah yang kasih. Tiba-tiba rezeki. Ada orang yang sudah hutang sekian puluh tahun nggak bayar, tiba-tiba bayar hutang, uang hilang dan datang. Selesai itu masalah. Artinya kalau ada solusi masalahnya selesai. Ada solusi masalahnya selesai. Sekarang masalahnya itu yang bisa solusikan siapa? Allah. Yang bisa solusikan Allah. Allah yang bilang, untuk siapa solusinya Allah berikan? Allah akan berikan solusinya untuk orang-orang yang bertakwa sama Allah, yang takut sama Allah, yang berharap kepada Allah, yang minta tolong sama Allah, bukan kepada yang lain. Sekarang cek dulu, cek. Kita ini kalau ada masalah, datangin Allahnya kapan? Kalau udah nggak ada jalan keluar, udah mentok baru mentok. Kalau udah mentok baru ngetok dia. Ya Allah, masalah. Orang-orang soleh ada masalah, nggak ada masalah, yang didatangi Allah. Jadi nggak nunggu ada masalah, tiap detik datang kepada Allah. Fakirru ilallah, lari mendatangi Allah. Makanya masalah itu kalau datang ke tempatnya orang soleh, ya agak sebel. Kok cepat sekali sih kami diusir? Selesai. Masalahnya langsung selesai. Dan orang soleh tersebut nggak jadi masalah. Selalu Allah beri solusi. Apapun masalahnya, selalu ada solusi yang menguntungkan dan menyenangkan untuknya. Kok bisa seperti itu? Karena dia sudah mengambil bagiannya dari janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaan saya, ini bukan konsep, ini rumus pasti, bukan konsep yang dibuat manusia, ini rumus pasti yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, Anda percaya enggak? Kalau enggak percaya kan ngeri kalau enggak percaya. Kita sebagai muslim ya percaya 100%, 100% saya percaya. Kalau begitu, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang hadir di masjid ini termasuk saya, kalau kita punya masalah, jangan lihat masalahnya, langsung lihat hubungan kita dengan Allah bagaimana. Berarti ada ketakwaan kita yang terkoyak, berarti ada ketakwaan kita yang gak beres, berarti ada hubungan kita dengan Allah yang rusak. Allah lagi negur kita, kamu lihat hubunganmu dengan aku bagaimana, perbaikin, aku bereskan. Gampang ya? Jadi gini, untuk bapak-bapak, saya kasih resep nih. Tapi jangan segera dipraktekkan ya, mudah-mudahan gak terjadi. Pernah nggak dimarahin istri? Oh, pernah, sering. Nggak ada hujan, nggak ada angin, istrinya marah-marah. Pernah nggak? Kata istri bawah, hoax itu, hoax itu. Kami nggak pernah marah-marah sama suami. Takut tuh marah sama suami. Ngeri. Ridhonya Allah itu juga bergantung ridhonya suami. Suami nggak ridho, Allah nggak ridho sama saya. Itu bapak-bapak di atas hoax itu. Dia itu isu, nggak bener itu ya, nggak bener. Oke, mungkin pernah ada istri marah nggak sadar. Pernah nggak? Oh enggak, saya sadar marah saya. Masya Allah yang nonton ngomong gitu ya. Sadar marah. Kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba suami ini dimarah-marah sama istri. Pertama kali di pikirannya, di benaknya, di hatinya, istri ini gimana sih? Udah suami capek, pulang kerja, masih dimaki-maki, marah-marah, bukannya disanjung-sanjung, bukannya disiapin minum, bukannya dipijitin, bukan dikasih wajah yang enak, dikasihnya marah-marah. Istri yang seperti ini, ya Allah, istri ya Allah, begini ya Allah. Ini berarti suami nggak sadar. Istrimu marah-marah, jangan kamu cek istrimu, cek dirimu. Yang pengen istri nggak marah nih, solusinya adalah takwa. Cek. Sepanjang perjalanan kamu nonton cewek enggak? Kalau dari kantor sampai rumah matamu melihat yang haram, walaupun istrimu nggak ngerti, tiba-tiba di rumah istrimu marah-marah, itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Mas Renji. Itu mah sering. Sadar, kalau masalah lihat yang cantik, masya Allah, bahkan siapa menyapa itu hiburan ketika naik bus, naik kereta api, masya Allah. Apalagi kalau lagi naik mobil itu taksi online atau ojek online, tiba-tiba yang nyupirin cewek, masya Allah, rezeki itu rezeki, masya Allah. Nah kalau sampai rumah istrinya marah-marah nggak jelas gitu ya, ya wajar. Allah pengen negur, justru alhamdulillah, saya langsung ditegur sama Allah. Jadi begitu aku wajah istri marah-marah, itu dia astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Jadi minta ampunnya ke Allah. Iya maaf, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Itu nanti selesai sendiri. Selesai sendiri. Dibereskan sama Allah Ta'ala. Udahlah praktekkan, jangan praktek lihat ceweknya loh ya. Praktek introspeksinya itu, introspeksi dirinya itu dipraktekkan. Oke, dari kantor sampai rumah saya nggak lihat yang haram, Habib. Nggak lihat yang haram. Dari kantor sampai rumah urusan saya beres semua. Coba kamu cek. Tadi sholat asarmu bagaimana? Bener nggak sholat asarmu? Wudhunya bener nggak kamu waktu sholat asar?
Kamu sholat asarnya sempurna atau tidak? Cek. Oh iya, tadi ini saya sholat asar itu saya tunda sampai mau maghrib, kemudian wudhunya ya cepet-cepetan. Wudhunya cepet-cepetan, sholatnya juga sambil koprol. Saking cepetnya aja, keburu mau datang waktu maghrib. Kemudian saya pulang ke rumah. Nah, yaitu kekuranganmu dalam sholat itu Allah ingatkan. Kamu main-main dengan ibadah kepada saya. Sholat yang paling utama kamu main-main. Makanya Allah ingatkan dengan istri yang marah-marah. Maaf ibu, ini contohnya baru istri marah-marah. Bentar lagi bapak maruk ngamuk-ngamuk kok, sama kok. Adil, tenang. Contohnya harus dua-duanya ya. Nih, marah-marah. Cek, hari itu kita ngapain? Hari itu kita ngapain? Habib, saya sholatnya bagus, zikir saya bagus, mata saya tahan. Kenapa istri saya marah-marah melulu? Oh cek, kamu diminta tolong sama bapakmu, langsung kamu jalankan nggak? Nih, ayahmu minta tolong, ibumu minta tolong, jawabanmu apa? Oh ya itu, masya Allah. Saya agak sebel sama ayah saya. Nauzubillah min dzalik. Saya agak sebel sama ibu saya. Nauzubillah min dzalik. Walaupun munculnya itu di hati, nggak muncul di ucapan. Rasa sebel, jengkel sama orang tua ini, Allah melihat. Allah melihat, maka Allah akan berikan kita masalah. Hal yang buat kita jengkel pula. Istri, anak, teman, sahabat, kerabat, kenalan, semua tiba-tiba buat kita jengkel. Kenapa? Punya salah sama orang tua. Langsung perbaiki, astagfirullah. Ini saya punya salah sama orang tua saya. Begitu minta maaf sama orang tua, selesai itu masalah. Bayar minta maaf sama orang tua, masalah selesai. Siapa yang nyelesain? Yang membuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah tahu begini berarti hidup itu mudah atau susah? Da'uka fika wa dawa'uka minka. Penyakitmu itu ada dalam dirimu dan obatmu ya juga dari dirimu. Maksudnya kalau kamu minta ampun sama Allah, kamu mau ibadah, kamu mau tobat, betul-betul istighfar, maka Allah akan memberikan kesembuhan atas masalah yang kita alami. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita mendengar yang seperti ini ya, sebetulnya apa yang terjadi ini, kadang-kadang kan itu, baik itu ustaz, baik itu kiai, baik itu habib, baik itu hafizah gitu ya, kadang-kadang kan juga kena masalah. Tapi seringkali kita ini kan nggak sadar, saya ini kurang apa, masya Allah itu. Ini kalau sampai Habib Novel kemudian ngomong saya ini kurang apa, maka saya mewakili Habib Novel menjawab kurang wakeh, kurang banyak, kamu kurang baca Al-Quran, kamu kurang istighfar, kamu kurang sholawat, kamu kurang sodako, kamu kurang bekti sama orang tua, kamu kurang sayang sama anak, kamu kurang perhatian sama keluarga, kamu kurang silaturahim, kamu kurang meninggalkan yang haram, kamu kurang menjalankan kewajiban dengan baik, kamu kurangmu kebanyakan. Makanya jangan gaya saya kurang apa. Ini kadang kalimat istri kepada suami. Para istri, ada nggak yang pernah ngomong gitu? Aku kurang apa mas? Aku kurang apa mas? Sepanjang hidup membuktikan untuk aku kurang apa? Anaknya jawab, kurang nutup aurat bu. Kurang nutup aurat. Anaknya jawab, ibu kurang nutup aurat. Satu, mau sebutin lagi bu. Ibu hatamnya 5 tahun sekali bu. Kalah sama anaknya ini bu. Ibu kalau bicara kurang banyak. Kurang banyak. Sama juga dengan suami. Ya, sama suami. Kadang-kadang gitu, saya sebagai suami kurangnya apa? Saya udah tunaikan semua kewajiban saya sama istri. Tapi kenapa seperti ini? Mewakili istri saya jawab, banyak. Mau saya sebutkan? Aib semua loh, aib belum. Banyak. Kurang nyiapin ini. Ini kalau dibongkar syariat, masya Allah ini. Kalau dibongkar banyak saya dikeroyok suami ini. Ya, di antara kewajiban seorang suami adalah menyiapkan pembantu rumah tangga untuk istri. Itu jangan dilanjutkan bu. Kecuali kalau istri merelakannya, udah mas, gak usah pakai pembantu rumah tangga, gak usah pakai ART, gak usah pakai yang membantu. Ya, saya sendiri mampu. Kalau suami itu nggak mampu, maka suami minta kerelaan istri, dan suaminya hendaknya membantu istrinya. Makanya dulu nggak ada judulnya istri keluar ke pasar, itu nggak ada. Yang keluar ke pasar adalah para suami. Istri duduk manis di rumah, cuman kasih daftar, nih belanjaan. Masya Allah, keren ya, keren ya. Tapi ada istri juga yang ngomong, wah yang enaknya itu bukan masalah beli belanjaannya, tapi apa belanjanya gitu. Ke pasarnya itu ya, yang enak. Banyak kekurangan kita sebagai suami kepada istri. Kita kalau disuguhin makan, ngucap terima kasih aja nggak keluar, masya Allah. Terima kasih, enaknya, nikmatnya, terima kasih, nggak keluar. Begitu di rumah makan, itu yang di rumah makan yang bagian tugas ngasih piring. Terima kasih mas. Mas minta air panasnya ya, keluar air panas. Terima kasih mas. Mas minta teh panas, tambah lagi ya. Datang teh panas. Terima kasih mas. Terima kasih. Istri dari pagi sampai malam setrika, siapkan pakaian, siapkan makan, siapkan macam-macam. Kita nggak ngucap terima kasih. Jazakillah khairan, nggak ngucap. Ini kok lihatnya tegang semua kenapa? Pelaku ya. Sadar diri kelihatannya ya. Perlu diungkap nih kekurangan suami. Kalau diungkap nih termasuk ustaznya kena juga ini. Banyak kurangnya soalnya kita ini banyak kurangnya. Jadi kalau kita ini kena masalah, wajar atau tidak wajar? Wajar. Solusinya di mana? Wa may yattaqillaha. Solusinya di Allah. Caranya membayar Allah. Innallaha ashtara. Allah telah membeli. Orang-orang yang beriman ini jiwanya dibeli. Makanya cara membayarnya bagaimana? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati.
Nomor satu, perbaiki hatinya. Hatinya tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya percaya sama Allah, hatinya yakin sama Allah. Sedikit pun nggak ada keraguan. Jadi kalau Allah udah bilang takwa itu solusimu, jangan mikir solusi yang lain sebelum memperbaiki takwa. Tapi kita enggak. Takwa itu kalau udah mentok, cek saldo sekian, dah cari utangan nih nggak cukup nih, sekian, itu yang bisa diutangin. Mentok baru takwa. Mentok datang ke ulama, Ustaz ini mau beli rumah masih kurang 500 juta ini. Mentok saya, gimana caranya? Nanya sama ulama, ya ulamanya akan jawab, waduh kalau urusan duit ada lebih paham. Ya, urusan duit ada lebih paham. Tapi kalau tanya caranya, ya nggak ada cara selain takwa Allah. Usaha itu udah nggak usah dibicarakan. Namanya orang hidup ya bekerja, orang hidup ya berusaha. Islam nggak pernah mengajarkan orang jadi pengangguran. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh duduk zikir terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh sholat terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh baca Al-Quran terus. Enggak. Tapi ada waktunya sholat, ada waktunya baca Al-Quran, ada waktunya zikir, dan waktunya besar, waktunya banyak. Cari penghidupan itu waktunya nggak usah banyak-banyak, tapi berkah, rugi. Waktu 12 jam untuk cari duit itu rugi. Dan menikmatinya duit berapa jam? Biasanya pensiunan itu umur berapa tahun? Saya soalnya bukan bekerja pakai pensiunan, nggak punya pensiunan. Hah? 55 tahun, 58 tahun. Pensiunan kalau di pegawai negeri itu berapa tahun? Berapa? Usia pensiun? Rata-rata berapa? 58? 68 atau 58? 58? Ya, nanti kalau salah, ini pemirsa yang ngomong, saudara-saudara. Saya nggak paham. Anggap 58 tahun pensiun, betul? Ada dana pensiun kan? Berarti artinya baru menikmati, betul-betul menikmati hidup tanpa bekerja, usia 58 tahun. Nggak ngantor jam 8 pagi, nggak pulang jam 4 sore, itu usia 58 tahun. Rata-rata orang meninggal umur berapa? Terus saya cuma nanya, kok pada ketawa kenapa? Umur berapa? 60 tahun. Berarti menurut usia pensiun tadi ya, itu berarti menikmati hasil kerja itu berapa tahun? 2 tahun. Sisanya milik siapa? Ahli waris, betul ya? 2 tahun. Coba kalau hitung-hitungan matematika, kalau kita ngitungnya seperti ini, kita membuat hidup kita seperti ini, rugi atau nggak rugi kita? Rugi. Ya kalau udah kerja pulang jam 4, sampai rumah jam berapa? Kehidupan kita berapa jam? Berapa jam? Makanya sistem hidupnya orang zaman dahulu itu indahnya luar biasa. Ya, indahnya luar biasa. Kerja itu nggak lama-lama, tapi kumpul dengan keluarga itu yang lama-lama. Saya bercita-cita nanti kalau saya jadi presiden tahun 70.000 Masehi. Karena butuh pelan-pelan untuk merubah menjadi suatu yang kebiasaan itu kan dirubah kan ya gampang, pelan-pelan. Nanti jam kantor, ya jam kantor itu bukan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Saya buat nanti jam kantor itu jam 9 sampai jam 12 siang. Setelah itu pulang semua. Selebihnya work from home. Oh iya, betul kan ya? Sebenarnya work from home, ngantor cuma 3 jam sudah cukup. Ya sudah cukup. Jasad perlu dipertemukan. Selebihnya nyantai aja, kerja dari rumah, kerja sambil ngobrol sama anak, kerja dengan pasangan hidup. Sehingga waktunya nggak terbuang untuk bersama orang lain terus. Di kantor kan sama orang lain. Kalau work from home kan bisa bersama keluarga. Ini salah satu hikmah adanya COVID-19. Ya salah satu hikmah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya nih. Ini sudah waktunya Isya ya. Alhamdulillah. Saya paling senang masuk Isya pas materinya habis. Anda kok tampak nggak senang kenapa? Boleh dilanjut? Dikit. Nanti insya Allah bulan depan ketemu lagi. Saya sekarang mahal dikit. Tatap mukanya. Nanti kan yang di online kan banyak ya. Insya Allah bisa terus ngasih kajian online. Panjang umur sehat walafiat, amin. Ya pokoknya janjian ya. Anda yang meninggal duluan saya nyusul. Nggak mau janjian tuh ya. Urusan meninggal tuh jangan gitu deh. Insya Allah panjang umur semua gitu ya. Loh kalau gini loh. Saya kan pengen sebagai ya dianggap guru kan ya. Murid yang baik itu kalau gurunya mau datang kan dia nyiapin tempat dulu kan ya. Iya, masa gurunya suruh berangkat duluan kan nggak bagus. Yang bagus kan muridnya berangkat duluan, nyiapin tempat, beresin, tim penyambutan, betul kan ya? Kenalan dulu dengan malaikatnya, guru saya mau datang gitu kan ya? Nggak perlu ditanya, saya wakil menjawab, begitu ya? Nanti gurunya datang udah beres semua. Nah itu cita-cita saya begitu. Oh ya, karena dikatakan Nabi SAW, orang yang baik, Islamnya baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, umurnya panjang, amalnya baik. Makanya cita-cita saya minta semoga minimal umur saya itu sepanjang kakek saya. Kakek saya 93 tahun. Pengennya begitu, sehat walafiat, taatillah, bahagia. Nah, Anda berangkat duluan. Ya, saya 93, Anda 92,9 gitu loh ya. Artinya foto-foto panjang umur semua. Ya, semua panjang umur, sehat, taatillah, insyaallah bahagia. Tapi saya mau tutup dengan pertanyaan dulu. Jadi, tadi yang ngasih solusi, siapa yang bisa ngasih solusi? Allah. Betul. Sumber masalahnya di mana? Kita. Ya, sumber masalahnya di kita. Cuman seringkali kita kan nggak lihat sumber masalah tuh. Kita seringkali lihat sumber masalah itu yang buat masalah, benar kan? Istri marah-marah, suami marah-marah, anak rewel, ya, ban pecah kita salahkan paku. Betul ya? Ini orang buang paku sembarangan, kita salahkan paku, ban pecah kita salahkan paku. Ada orang naik motor nabrak kita salahkan orangnya. Kita salahkan orangnya, ini zahir. Ya memang wajarnya orang begitu, tapi itu wajar yang salah. Nomor satu seharusnya kita nanya sama diri kita sendiri, kenapa ban saya kena paku? Hari ini ngapain saya?
kemarin saya ngapain. Nanti yang menyelesaikan masalah itu kesadaran kita akan perbuatan kita yang nggak beres, minta ampun sama Allah, perbaikin, selesai. Jadi banyak nih istri-istri yang nanya sama saya lewat WA-WA ya, Habib suami saya begini, Habib suami saya begini, saya udah. Ya Allah, ya Karim, wahai para ibu, janganlah engkau mengatakan saya sudah. Coba cek sudah yang paling awal dulu. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirimu terhadap dirimu dan suamimu sudah jalankan belum? Kewajiban yang Allah wajibkan pada dirimu nomor 1 adalah sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, cek hutang puasa Ramadan Anda yang belum lunas itu berapa? Yang numpuk sampai tahun berikutnya berapa? Yang udah numpuk 5 tahun nggak Anda bayar itu berapa? Bereskan itu. Ya bereskan itu. Mulai kewajiban yang paling wajib. Kemudian haji ila baitillah. Anda punya uang, Anda mampu, maka Anda wajib haji. Tapi tidak Anda tunaikan. Ini adalah kewajiban yang paling utama. Zakat. Berapa zakat Anda keluarkan? Sudah dikeluarkan belum nih zakatnya ini? Udah belum? Kemudian tutup aurat. Diwajibkan oleh negara pakai masker jalan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala tutup aurat nggak jalan, Masya Allah. Denda oleh tim Covid, alhamdulillah tim Covid kerjanya bagus, berjalan orang akhirnya pakai masker bagus, tapi subhanallah aurat dibuka nggak takut sama azabnya Allah Ta'ala. Kewajibanmu terhadap dirimu sendiri jalankan dulu, kemudian kewajibanmu sama Allah SWT, kewajibanmu kepada pasangan hidupmu, masang wajah yang enak dilihat sama suami, senyum sudah belum itu? Ya, hati yang diberikan seutuhnya buat suaminya udah atau belum itu? Cek semua itu. Kalau semua sudah kamu lakukan, baru kamu cek perbuatan kamu yang nggak baik lainnya dulu. Apa ya yang salah ya? Apa yang salah? Kalau semua sudah kamu jalankan, nggak ada yang salah, suamimu masih nggak beres, itu cara Allah mengangkat derajatmu yang setinggi-tingginya. Kamu diajarin sabar sama suami yang seperti ini. Sabarlah, aku akan mengangkat derajatmu yang luar biasa. Insya Allah suaminya cepat meninggal, saudara-saudara. Loh, bisa nggak begitu? Bisa, karena istrinya bener, ini sama Allah dikasih ganti, ini suami nggak layak, ini suami nggak beres, nggak layak, ini solihah, ini solihahnya luar biasa, ini salah luar biasa, ini taat luar biasa, ini bejatnya luar biasa. Ketika istri ini sabarnya luar biasa, maka Allah pun jadikan suami yang nggak ada, diganti. Wah, tiba-tiba dikasih ganti ustadz yang ganteng, yang menyenangkan, dikasih pengusaha yang sukses, yang taat pada Allah Ta'ala, yang menyenangkan. Ya akhirnya suatu saat duduk berdua bersama suami barunya pengusaha tadi, terus dia ngomong, Mas, alhamdulillah, engkau adalah anugerah Allah tadi. Masya Allah. Karena teringat masa lampaunya ya, masa lampaunya alhamdulillah. Sang suami juga ngomong sama dia, engkau adalah karunia Allah terbesar. Dia berikan, Masya Allah. Terus tidak lama meninggal bareng. Sudah panjang umur ini, udah kakek-kakek, nenek. Yang penting perbaiki diri kita. Jangan nanya haknya, hak kita, tapi tanyalah hak orang lain sudah kita penuhi belum. Jangan tanya kewajiban orang lain kepada kita. Kewajibanmu sama orang lain udah belum. Nah, kita kebanyakan nggak yang diteliti orang, terus dirinya nggak diteliti ya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Insya Allah MRBJ semakin manfaat. Pengurus-pengurus yang ngurus masjid ini diberi kesehatan, panjang umur, berbahagialah, rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala, nggak pakai susah payah. Yang hadir, yang nonton semuanya dapat yang sama dan berlipat-lipat. Dan insya Allah bangsa kita diangkat segala bala yang turun, diangkat segala bencana yang turun. Dan insya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Jakarta seminggu nggak hujan, amin. Ya, Allah jadikan sekitar Jakarta seminggu nggak hujan, amin. Kemudian hujannya normal-normal saja, hujannya normal-normal saja, kemudian nggak ada yang kena banjir. Kalau yang kena banjir, insya Allah jadi orang yang sabar dan syukur, nggak berkeluh kesah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti hal-hal yang diambil dari orang-orang yang kena musibah dengan ganti yang besar di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi diri kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita, keturunan kita, sahabat kita, teman kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita berbuat buruk kepadanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, kami semua di bulan Rajab ini, dan menyampaikan kepada dan bulan Sya'ban, dan menyampaikan pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa kunna liman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdura bil ghufran wal ajr min an-niran. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.